Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi geografi yaitu bencana dan manajemen bencana. Yang pertama adalah pengertian. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia maupun dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan melampaui batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Undang-Undang Kebencanaan Republik Indonesia tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut undang-undang tersebut, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 1. Bencana dibedakan menjadi 3 jenis, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan sebuah bencana yang diakibatkan oleh alam atau terjadi secara alami seperti kekeringan, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti adanya kegagalan teknologi, wabah penyakit, ataupun epidemi. Terakhir, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh manusia seperti adanya konflik ataupun teror. Selanjutnya, yaitu manajemen bencana. Menurut World Health Organization atau WHO, bencana adalah kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan. Bencana memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena dampak. Menurut Wolfield, manajemen bencana mempunyai tujuan. Yang pertama, yaitu mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana. Yang kedua, menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana. Dan yang ketiga, mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Selanjutnya yaitu siklus manajemen bencana. Secara umum, kegiatan manajemen bencana dapat dibagi ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan pra-bencana, yang kedua kegiatan saat terjadi bencana, dan yang terakhir kegiatan pasca bencana. Kegiatan pada tahap pra-bencana yaitu selama ini banyak dilupakan. Padahal justru kegiatan pada tahap pra-bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah disiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan di dalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana. Yang kedua, yaitu kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana, biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberi bantuan tenaga, moral, material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing upaya tersebut. Yang pertama yaitu prevensi. Prevensi merupakan kegiatan pencegahan bencana yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. Contohnya yaitu adaptasi dan relokasi. Adaptasi merupakan suatu proses penyelarasan dengan kondisi lingkungan, seperti pembangunan rumah panggung di wilayah rawan banjir. Sementara itu, relokasi merupakan upaya menjauhi dari sumber bahaya.
Kegiatan prevensi juga dapat dilakukan secara teknis, seperti dengan pembuatan teras untuk mencegah bahaya erosi. Yang kedua yaitu mitigasi. Mitigasi merupakan suatu langkah jangka panjang untuk mengurangi resiko bencana. Mitigasi terbagi menjadi dua, yakni mitigasi fisik atau struktural maupun mitigasi non-fisik atau non-struktural. Mitigasi non-struktural memiliki beberapa contoh, seperti diadakannya pendidikan, sosialisasi, dan pembuatan aturan kebijakan. Sementara itu, mitigasi struktural dibagi menjadi dua jenis, yakni secara hard engineering dan soft engineering. Mitigasi struktural hard engineering merupakan pembuatan struktur secara teknis seperti pembuatan talut, geotekstil, bendungan, dan lain-lain. Sedangkan mitigasi struktural berupa soft engineering memiliki beberapa contoh seperti penanaman mulsa, reboisasi, implementasi ekohidrolik, dan pembuatan jalur hijau. Yang ketiga yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan upaya kontingensi untuk mempersiapkan kejadian bencana di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang pendek. Kesiapsiagaan merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat akan suatu bencana. Kesiapsiagaan juga mencakup adanya upaya persiapan berbagai benda untuk keperluan darurat seperti kotak P3K. Contoh dari adanya upaya kesiapsiagaan adalah pembuatan sistem peringatan dini, pemantauan secara real time, dan penyiapan jalur evakuasi. Yang keempat yaitu tanggap darurat. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Kegiatan tanggap darurat ini berlangsung selama 7 hari dan dapat diperpanjang 7 hari lagi. Contoh dari kegiatan tanggap darurat adalah upaya penyelamatan korban banjir menggunakan perahu karet. Yang kelima yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai. Fokus dari rehabilitasi adalah untuk memfungsikan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat seperti pembuatan sekolah darurat, kantor darurat, dan rumah sakit darurat. Yang keenam yaitu rekonstruksi. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana pada wilayah pasca bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan adanya kegiatan perekonomian sosial budaya, menegakkan hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran masyarakat dalam aspek sosial. Contoh dari rekonstruksi adalah pembangunan kembali sekolah dan pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.